Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, berjumpa lagi bersama ibu pada materi membiasakan berpikir kritis dan mengembangkan iptek. Nah, sebelum kita masuk kepada materi, kita akan melihat dulu apa saja tujuan pembelajaran pada kali ini. Nah, tujuan yang pertama adalah peserta didik membaca dengan tartil Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191 dan Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 dan hadis tentang berpikir kritis dan mengembangkan iptek. Tujuan yang kedua, peserta didik menganalisis Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191 dan Quran Ar-Rahman ayat 33 serta hadis tentang berpikir kritis dan mengembangkan iptek. Yang ketiga, peserta didik mempresentasikan tentang Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191 dan Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 serta hadis tentang berpikir kritis dan mengembangkan iptek. Yang keempat, peserta didik meyakini bahwa berpikir kritis dan mencintai iptek itu adalah perintah agama, serta membiasakan rasa ingin tahu, berpikir kritis, kreatif, dan adaptif terhadap perkembangan iptek. Nah, apa itu kira-kira pengertian berpikir kritis? Nah, berpikir kritis adalah kemampuan berpikir secara dalam, tajam, luas, dan rasional terhadap sesuatu yang dilakukan dan sesuatu yang harus dipercayai. Nah, dalilnya terdapat dalam surah Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Nah, artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Nah, adapun isi kandungan ayat, yang pertama, penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tanda-tanda kebesaran Allah hanya mampu dipahami oleh ulul albab, orang-orang yang dibekali akal sempurna dan kecerdasan. Yang ketiga, ulul albab yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring, serta merenungkan ciptaan Allah. Yang keempat, orang yang termasuk ulul albab meyakini bahwa semua ciptaan Allah tidak ada yang sia-sia, bahkan harus dijaga dan dimanfaatkan dengan baik. Nah, adapun dalil hadisnya adalah An Abi Dzarin radhiyallahu anhu qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fi dzatillahi fatahliku. Rawahu Abu Syekh. Artinya, dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pikirkanlah mengenai segala sesuatu yang diciptakan Allah, tetapi janganlah kalian memikirkan tentang zat Allah karena kalian akan rusak." Nah, adapun isi kandungan hadis yang pertama, agar manusia berpikir kritis terhadap segala ciptaan Allah. Yang kedua, dilarang untuk memikirkan zat Allah karena akal manusia tidak akan mampu untuk memikirkannya. Yang ketiga, berilmu itu diawali dengan berpikir. Yang keempat, berpikir itu ada batasannya, tidak boleh melampaui batasan akal karena pada prinsipnya penggunaan akal pikiran dan budi itu bermuara kepada semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa saja sih langkah-langkah berpikir kritis? Nah, yang pertama, menemukan masalah atau merumuskan masalah. Yang kedua, mengumpulkan informasi dari sumber yang terpercaya atau valid. Yang ketiga, menganalisis masalah. Yang keempat, mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang terjadi. Yang kelima, menemukan solusi. Nah, bagaimana cara membiasakan berpikir kritis? Nah, yang pertama, kritis terhadap informasi yang diterima. Yang kedua, memastikan informasi yang didapatkan. Yang ketiga, menjadi orang yang visioner dan memiliki pandangan ke depan. Yang keempat, giat mengikuti kegiatan ilmiah dan diskusi. Yang kelima, rajin membaca dan menambah ilmu baru. Nah, contoh perilaku bersifat kritis. Yang pertama, check and recheck terhadap suatu informasi. Yang kedua, merenungkan makna di balik semua ciptaan Allah. Yang ketiga, melakukan penelitian atau kajian terhadap ciptaan Allah. Yang keempat, giat beribadah untuk menyiapkan bekal akhirat. Yang kelima, selalu bersyukur kepada Allah. Yang keenam, memanfaatkan alam dengan sebaik-baiknya. Apa sih manfaat berpikir kritis? Nah, yang pertama, memahami hikmah di balik semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mampu mengembangkan iptek. Yang ketiga, mampu mencari solusi dari setiap masalah. Yang keempat, semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan semangat untuk mempersiapkan bekal akhirat. Nah, kita masuk kepada poin B, yaitu semangat mencintai iptek. Nah, ini adalah gambar-gambar perkembangan iptek pada zaman digitalisasi. Nah, apa pengertiannya? Yang pertama, ilmu berasal dari bahasa Arab yang berarti pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan tentang segala sesuatu yang diperoleh secara ilmiah. Sedangkan teknologi adalah hasil dari penerapan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan, memudahkan manusia beraktivitas dalam kehidupannya. Nah, adapun dalil tentang mencintai iptek terdapat dalam surah Ar-Rahman ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Artinya, wahai segenap jin dan manusia, jika kamu sanggup melintasi penjuru langit dan bumi, tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala.
Nah, adapun isi kandungan ayat, yang pertama, peringatan kepada jin dan manusia. Mereka tidak akan bisa lari dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, alam semesta beserta isinya merupakan kekuasaan Allah. Yang ketiga, Allah membekali manusia dengan akal. Jadi, ini merupakan tantangan bagi manusia untuk terus mengembangkan iptek. Yang terakhir, akal dan kekuatan manusia sangatlah terbatas dan tidak akan bisa tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesimpulannya, semua ciptaan Allah adalah sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hal ini hanya mampu direnungi oleh orang yang berakal atau yang disebut dengan ulil albab. Yang kedua, mencintai iptek dan mengembangkannya akan bermanfaat untuk kemaslahatan hidup manusia. Demikian pembelajaran kita pada kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.